Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan memulai persekutuan doa pagi dengan rasa syukur dan kita mengingat untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan, apakah sudah kita gunakan dengan sebaik mungkin sebagaimana yang Tuhan kehendaki. 24 jam kita diberikan Tuhan waktu. Apakah kita bisa menggunakannya? Tergantung dari kita masing-masing. Kita akan awali dengan pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, ibu dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Ada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita akan awali dengan doa pembukaan. Atas dosa dan kesalahan yang seringkali mendukakan Tuhan. Sebagai wujud ungkapan rasa syukur terima kasih kami akan memulai kegiatan pagi ini dengan persekutuan doa. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir memberkati setiap kami yang bergabung di dalam persekutuan ini. Tuhan, berilah kami hikmat untuk kami bisa mengerti firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Kami serahkan waktu pagi ini dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Semoga kasih penyertaan-Mu melindungi. Waktu ini kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan lanjutkan lagi pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, mampu
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau beri kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Untuk firman yang akan disampaikan teman-teman, dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali di dalam Tuhan Yesus, di dalam persekutuan pagi ini. Sebelum memulai renungan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami sungguh beruntung memiliki kasih kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh mempergunakan kasih-Mu dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama-Mu, dan biarlah hidup kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan renungan kami pada pagi ini. Amin. Bapak, Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang nama baik. Jika kita melihat atau mendengar satu nama, apa yang terbayang dari pemikiran Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Saudara semua, jika saya menyebut nama-nama yang berikut ini? Adam dan Hawa, Melkisedek, Musa, Daud, Hitler,
Charlie Chaplin. Methuselah. Amelia Vega. Greta Thunberg. Bunga mawar, bunga bangkai, bunga melati, tikus, kuda, ayam jantan, New York, Yerusalem, Manado, pizza, telur, kerupuk. Ya, masing-masing punya bayangan ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu semuanya punya bayangan yang sama seperti yang saya miliki gitu ya. Barangkali ada nama yang Bapak Ibu tidak kenal. Ya tidak perlu khawatir ya, karena masing-masing punya pengalaman yang berbeda gitu ya. Jadi tidak perlu menghafal apa yang saya sampaikan, tidak perlu. Tapi masing-masing nama itu punya makna tersendiri bagi orang yang mendengar. Apakah kenal atau tidak, apakah memahami atau tidak, itu makna sebuah nama gitu ya. Nah, pada saat kita berkenalan, biasanya dalam lingkungan pekerjaan gitu ya, pada umumnya seseorang yang baru pertama kali bertemu di tempat kerja misalnya gitu ya, memberikan kartu nama, ID. Bahkan orang yang tidak kenal, tetapi karena kita memerlukan sesuatu, mereka akan menanyakan KTP kita. Kalau kita dicek-cek gitu ya, KTP-nya mana gitu ya, identitasnya, ID-nya mana. Kalau nggak punya KTP ya ada SIM atau apa gitu ya. Bahkan saya saat belanja di kota-kota lain gitu ya, di luar negeri misalnya gitu, mereka akan tanya ID-nya mana gitu ya. Saya beri SIM atau apa gitu ya, mereka akan baca gitu, nama saya, oh namanya ini. Nah, mereka tahu usia saya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tujuannya agar orang tersebut bisa menyebut nama kita dengan baik dan benar, serta tahu apa yang kita kerjakan, posisi kita, nomor telepon, alamat kantor dan lain sebagainya gitu. Ada pengalaman menarik seorang rombongan gitu ya, rombongan pendeta pergi ke India. India ketemu dengan Ibu Teresa gitu ya. Masing-masing kan memberikan kartu nama gitu ya, supaya Ibu Teresa tahu siapa yang ketemu dengan siapa gitu ya. Ibu Teresa juga kasih kartu nama juga gitu ya. Tapi pada saat mereka baca, tidak ada nama di situ. Karena orang sudah tahu bahwa itu Ibu Teresa gitu ya. Asumsinya gitu. Malah kartu namanya itu berupa nasihat gitu. Itu yang terjadi gitu. Jadi tidak semuanya perlu disebutkan karena kita sudah tahu gitu. Nah, William Shakespeare dalam karya sastra yang ia tulis ya, karya drama, karya sastra itu kan ada banyak, ada novel, ada cerpen. Nah, ini drama yang dikutip dari cerita pendek karya dari seorang penulis di Italia gitu ya. Nah, di dalam tulisannya ini, dalam karya sastra berjudul Romeo and Juliet, dia menulis what's in the name that which we call a rose by any other names would smell as sweet gitu ya. Ya, artinya apa arti sebuah nama? Jika kita menyebut bunga mawar dengan nama lain, tentunya juga akan menyebarkan baunya atau aromanya sama, keharumannya gitu. Nah, dalam drama ini Romeo menyatakan demikian karena dia kecewa gitu ya, karena namanya itu menjadi ganjalan untuk dia mencintai Juliet. Nah, itu makanya dia kalau bisa namanya diganti lah, bukan dari keluarga Montague, karena bermusuhan dengan keluarga Capulet gitu kan. Nah, itulah yang terjadi. Nama itu menimbulkan, karena namanya mengandung nama keluarga Montague sehingga bertengkar terus gitu ya sampai pada hari kematiannya. Nah, bagaimana menurut Alkitab? Alkitab di dalam Amsal 22 ayat 1a menyatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Itu nasihat Amsal ini ya. Kemudian mengkhotbah
7 ayat 1a juga menyatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Jadi lebih berharga dari benda apapun gitu ya. Kisah Para Rasul juga menyatakan gitu ya. Ada keluarga Skewa yang ingin mengusir gitu ya. Dia bersaudara, keluarga Skewa bersaudara ini ingin mengusir roh jahat gitu ya. Roh jahat malah tanya gitu loh. Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa gitu ya. Ya, terus akhirnya keluarga ini langsung tercerai-berai karena nggak bisa ngusir, malah mereka sendiri yang terusir gitu. Karena roh jahat juga nggak kenal gitu. Siapa kamu ini gitu loh. Itu pentingnya nama baik ya. Dalam Kejadian 1 ayat 5a, Allah mengajari manusia untuk memberi nama. Dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Ya, itu pertama kali Allah mengajar di dalam Alkitab gitu ya. Salah satu tugas manusia adalah Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ya, manusia diajar untuk memberi nama sesuai dengan ciptaan Tuhan itu seperti apa, karakternya sesuai dengan ya istilahnya apa ya, sesuai dengan ya karakter, sesuai dengan hal-hal yang melekat pada benda ataupun juga makhluk itu gitu ya, supaya tidak memberi nama yang beda gitu ya. Nah, ini nama baik juga kita perlu pelajari dari satu kisah atau kasus-kasus ya. Kasus yang pertama, saya ingin menceritakan kembali ya dari seorang dosen, seorang teman dosen ITB gitu, cerita kepada saya. Nah, ini ceritanya waktu dia sekolah di Inggris itu ada seorang mahasiswa yang pinter gitu ya. Mahasiswa yang pinter. Nah, suatu kali menulis satu karya ilmiah. Profesornya ini, dosennya ini, dosen yang di sana gitu, yang di Inggris sana menilai bahwa hasil karya tulis mahasiswa ini bagus sekali gitu ya. Nah, profesornya ini berpendapat tulisan ini layak untuk masuk ke jurnal ilmiah untuk dipublikasikan. Nah, mahasiswa ini sangat pede. Kemudian berusaha menerbitkan karyanya dengan memakai namanya sendiri. Nah, ia berusaha masuk ke sana kemari, dan ia kecewa karena apa? Karena tidak satupun jurnal yang bersedia mempublikasikan karyanya itu, jurnal ilmiah menerbitkan gitu ya karya ilmiahnya ini. Setelah ia berkonsultasi kembali kepada profesornya, ia kemudian berhasil mendapatkan jurnal ilmiah, jurnal internasional ya, yang bersedia mempublikasikan, menerbitkan. Setelah ia memasang nama profesornya, jadi tidak sendirian, profesornya dan dia sebagai co-writer gitu. Padahal profesornya nggak nulis apa-apa gitu. Nah, kemudian ia menyadari bahwa editor jurnal itu bersedia menerbitkan karena nama baik profesor itu, bukan nama mahasiswa itu gitu. Mahasiswa memang yang menulis gitu, tetapi ia harus respect kepada profesornya gitu. Dengan nama profesornya maka tulisannya bisa diterbitkan gitu ya. Karena jurnal ilmiah internasional ini mengenal profesor itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin cerita kasus yang kedua. Suatu kali saya mendapatkan kontrak ya, pekerjaan sebagai staf proyek di katakanlah sebagai UK ya, United Kingdom Tropical Forest gitu.
dan ditempatkan di salah satu LSM internasional. Nah, suatu kali ada kebutuhan operasional dari LSM ini, salah satu potensi untuk mendapatkan dukungan dari UK Tropical Forest ini. Nah, manajer LSM ini menuliskan permintaan kepada UK Tropical Forest ini. Nah, ternyata permintaannya ditolak gitu. Karena apa? Karena UK Tropical Forest ini tidak kenal nama manajer tersebut gitu. Nah, kemudian dia ingat, saya yang punya kontrak, nama Anton gitu. Kemudian ia minta tanda tangan saya, menyebutkan nama saya. Nah, setelah dituliskan, baru permintaan dukungan ini disetujui gitu ya. Nah, ini kemudian manajer ini menyadari gitu bahwa dukungan itu ternyata diberikan kepada yang namanya terdaftar gitu ya, bukan sembarang nama. Ya seperti yang tadi itu ya, Anton aku kenal, tapi kamu kan tidak kenal karena tidak terdaftar gitu ya. Ya itu yang terjadi gitu. Nah, nama baik ini sesuatu yang penting gitu ya, sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian, sesuatu yang bukan yang murah gitu, karena dengan nama baik kita bisa pergi kemana-mana tanpa mendapatkan istilahnya apa ya, cibiran ya, mendapatkan ya penolakan gitu ya, ataupun juga hal-hal yang negatif gitulah ya. Nah, ada juga peraturannya ya, makanya kalau kita lihat di dalam kasus-kasus selebriti gitu, ataupun juga pejabat, ada istilah pencemaran nama baik. Ya. Nah ini ada peraturannya. Kalau di dalam KUHP itu pasal 310 gitu ya. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata, akan tersiarnya tuduhan itu, ia bisa dihukum gitu ya. Demikian pula dengan gambar, tulisan ya, ataupun juga penistaan tulisan ya, apalagi yang sekarang ada undang-undang teknologi apa itu namanya, IT itu ya, tentang sesuatu yang kita lakukan melalui media sosial, sesuatu yang tidak menyenangkan ya, itu bisa dituntut gitu. Kita harus hati-hati dengan nama baik ini. Seseorang yang kita kenal maupun yang tidak kenal, kita kenal gitu ya. Karena banyak terjadi orang tidak kenal tetapi melakukan pencemaran dengan cara istilahnya apa ya, menghasut orang lain untuk percaya dengan omongan kita. Nah, itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik sehingga kita dituntut. Nah, ini kalau ada satu provinsi atau satu wilayah gitu ya, misalnya di Batam gitu ya, kasus yang paling banyak itu kasus pencemaran nama baik ini. Nah ini apakah di Indonesia juga sama gitu, tapi sesuatu yang sering masuk ke dalam peradilan gitu ya, dalam kasus-kasus ini, pencemaran nama baik, sesuatu yang tidak terlihat produknya, tetapi terlihat dampaknya sangat nyata gitu ya. Karena dalam bisnis, dalam apa, banyak orang yang menjadi tidak percaya dengan apa yang dilakukan. Nah, sekarang kita pilih nama baik ataukah hal-hal yang menjadi kesenangan kita. Kalau kita dengar, kita perhatikan di dalam surat kabar, di dalam media massa, dan lain sebagainya gitu ya. Banyak pejabat, apakah bupati, wali kota, gubernur, menteri, ya, dan pemuka agama, gitu ya. Pemuka agama ya tidak hanya orang Kristen saja ya, tetapi juga yang lain juga gitu. Dan ini melibatkan ya jutaan dolar gitu, katakanlah gitu ya, yang mengorbankan nama baik mereka gitu, demi harta, demi tahta,
atau hal-hal yang menjadi kesenangan mereka. Gitu. Nah, mereka itu lupa bahwa sebenarnya mereka terpilih ataupun dipilih ya. Kan ada yang terpilih karena melalui proses pemilihan umum gitu ya. Masyarakat memilih gitu ya, ataupun juga dipilih oleh presiden ataupun pejabat yang lebih tinggi itu kan karena nama baik mereka sebelum ketahuan gitu ya, sebelum mereka melakukan kegiatan korupsi ataupun melakukan kegiatan lain yang melanggar hukum itu ya. Mereka lupa bahwa proses untuk mendapatkan nama baik itu kan lama gitu ya, sangat lama gitu ya. Sepanjang hidup mencari itu, tahu-tahu pada tuanya langsung masuk penjara. Itu kan sesuatu yang mereka lupa gitu ya. Mereka juga lupa bahwa seperti yang tertulis dalam Amsal maupun pengkhotbah tadi, bahwa nama baik itu lebih mahal daripada kekayaan yang mereka peroleh gitu ya. Meskipun miliaran gitu ya, mereka berpikir bahwa mereka bisa hidup dengan harta curian mereka gitu ya, sepanjang hidup mereka. Tetapi yang terbawa adalah nama yang tidak baik sepanjang sisa hidup mereka gitu ya. Demikian juga mereka menilai hidup ini dari perhitungan ekonomis, perhitungan materi yang mereka kumpulkan gitu ya. Nah, bagaimana sih posisi nama kita? Posisi nama kita. Apakah baik atau tidak baik gitu ya? Ini kaitannya dengan berkat gitu ya. Soalnya orang seringkali menghitung berkat itu kan dari uang. Dari ya uang sekarang ya, zaman sekarang kan uang ya. Zaman dulu juga sama sebetulnya. Zaman dulu uang udah ada, ya gambarnya siapa gitu, apakah gambar kaisar, apakah gambar raja, atau siapa, atau presiden gitu ya. Nah, kalau semuanya dihitung dengan uang, ya nanti berarti nama baik uang itu, bukan nama kita. Itu harus hati-hati ya. Ada seorang yang meninggal muda gitu karena dia kecewa, saya tidak ingin dikenang karena uang saya gitu ya. Dia kaya sih, tapi dia ingin dikenang dari karyanya. Ya meskipun kita juga nggak ingat siapa gitu ya, tapi dia merasa demikian gitu ya. Nah, apakah kehadiran kita itu sebetulnya menjadi berkat ataukah menjadi pencemar gitu ya? Nah, ini kehadiran kita menjadikan orang lain itu semakin bersemangat dalam menikmati hidup kita, ataukah menimbulkan ketakutan, ataukah malah tambah putus asa gitu ya. Kalau kita di Jerman misalnya, kita ngomong Nazi, nah, kita bisa mungkin dipercakapkan orang gitu ya, karena kita menyebut nama Nazi, menyebut nama Hitler, sesuatu yang dilarang gitu ya, sesuatu yang tabu, karena mereka merasa ketakutan gitu ya, sesuatu yang sangat menakutkan. Makanya di Jerman itu, kalau di kita kan kita didorong untuk menyanyikan lagu nasional ya, lagu Indonesia Raya gitu ya. Sekarang kan didorong supaya terjadi toleransi, terjadi kesatuan gitu ya. Kalau di Jerman itu malah dikurangi gitu. Karena begitu itu dinyanyikan akan timbul rasa nasionalisme dan mengingatkan mereka kepada satu kejadian yang sangat sulit dilupakan pada masa lalu. Nah, itu kulturnya yang berbeda. Itu yang saya dengar dari teman-teman Jerman begitu ya. Nah, apakah kalau seseorang mendengar nama kita itu, ia atau sekelompok orang yang sedang membicarakan nama kita itu merasa terhibur atau merasa damai, merasa sukacita, ataukah pengennya melupakan? Nah, itu kita perhatikan itu ya. Nah, bagaimana pendapat orang lain saat mereka mendengar nama kita? Apakah mereka ingin mengenal lebih jauh, lebih dekat, atau justru inginnya ya lari saja ya, menghindar saja lah.
jangan nyebut nama itu karena nggak baik, ya kan nggak enak gitu. Tetapi kalau kita mendengar nama Pak Edi, oh ya saya senang ngomong-ngomong dengan Pak Edi, itu misalnya gitu ya, karena saya senang mendengarkan nasihatnya, misalnya gitu ya. Nah ini ada sesuatu yang baik gitu ya. Nah dalam tulisan yang lain, Shakespeare ya, dia di dalam karyanya yang berjudul Othello, orang Moore gitu ya, menuliskan bahwa good name in man and woman is immediate jewel to their souls ya. Who steals my purse still trash, is something nothing. Maksudnya gini, nama baik di dalam diri laki-laki dan perempuan ya, itu sesuatu yang sangat berharga dari jiwa orang itu. Nah, siapa yang mengambil apa ya, mengambil harta seseorang, sebetulnya itu mengambil sampah gitu ya. Tetapi kalau mengambil nama baik, nah itu yang hilang kehidupan orang itu, jiwa itu. Kalau hanya mengambil harta nggak masalah lah ya, karena itu kan sesuatu yang tidak perlu diingat-ingat gitu ya. Meskipun orang seringkali lebih rela kehilangan namanya daripada dompetnya, daripada namanya ya, atau kebalik-balik. Tadi kan para pejabat, pemuka agama lebih senang mereka kehilangan nama baik daripada harta mereka. Nah, itu yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, sekarang kita saat mendengar nama Yesus ya. Tadi di muka kan tidak ada nama Yesus. Sekarang saya sebutkan di sini. Apa pendapat Anda tentang nama Yesus? Tidak seperti pendapat Shakespeare ya tentunya. Nama Yesus ini diciptakan atau dibuat, disarankan, dipakai gitu ya. Bukan sembarangan gitu. Karena nama ini memang dipilih, dibuat, memiliki arti yang khusus. Nah ini beberapa di antaranya. Ya tentunya banyak ya, ribuan di dalam Alkitab ya. Nah misalnya Matius 1:21 dinyatakan, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, namanya sudah disebut dan tujuannya jelas gitu ya. Menyelamatkan umat Israel dari gunggungan dosa. Di dalam Yesaya ratusan tahun atau ratusan tahun sebelumnya gitu ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi nama Yesus mengandung nama itu ya, mengandung arti demikian. Selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul dinyatakan seperti yang sebelumnya kita dengar, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa gitu ya? Itu padahal roh jahat ya. Nah, kita bagaimana gitu ya? Kita kenal Yesus atau enggak? Nah, ini yang terakhir yang sangat luar biasa ya. Ini yang perlu kita ingat-ingat bahwa supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi nama Yesus bukan nama sembarangan, tapi nama yang sangat luar biasa yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan, dan kita tidak boleh menyebut sembarangan gitu ya. Karena diingatkan kita tidak boleh menyebutkan nama secara sembarangan gitu. Kalau seseorang, apalagi nama Yesus ini ya, karena maksudnya segala lidah yang ada di langit berarti di mana? Di surga ya. Di surga, dan yang ada di
bumi, ya, di alam semesta ini akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya kita saja, tapi ciptaan Tuhan dimanapun akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, kemuliaan bagi Allah Bapa. Jadi sebagai kesimpulan yang kita perhatikan renungan yang singkat pagi hari ini, nama itu memiliki makna, ya, memiliki arti, memiliki makna yang melekat pada satu objek tertentu. Baik itu seseorang, sekelompok orang, tempat, benda, produk, dan lain sebagainya gitu ya. Kita beli minuman, kita membeli satu minuman merek A, tapi kita diberi merek B juga nggak seneng gitu ya. Karena kita pengen nama itu gitu ya. Nah, tanpa nama seseorang itu tidak bisa mendapatkan makna yang jelas gitu ya. Kalau kita menyebutkan nama Charlie Chaplin, ya kita akan berkonotasi sesuatu yang lucu gitu ya, yang dia kerjakan kelucuannya gitu ya. Yaitu pada umumnya ya, meskipun ada yang berpikir kalau saya mendengar nama Charlie Chaplin, seseorang yang sangat pelit itu ada gitu ya, karena pengalaman teman dekatnya demikian gitu ya, sangat pelit luar biasa. Nah itu pengalaman beda-beda gitu ya. Tapi pada umumnya ya yang lucu-lucu itulah. Nah walaupun nama itu jika tidak dipergunakan sebagai mana mestinya gitu, akan menimbulkan distorsi makna itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya berusaha menyebutkan tikus itu sebagai kuda, rasanya nggak nyambung ya. Orang kalau bilang tikus ya tikus gitu ya. Nggak bisa bilang menyebutkan tikus terus orang lain berpikir kuda gitu ya. Aneh gitu, ada yang konslet gitu ya. Nah, walaupun memiliki nama, tetapi jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi sangat berat misalnya seseorang diberi nama Yesus juga, tetapi tidak mencerminkan Yesus yang sesungguhnya gitu ya. Sangat berat itu tanggung jawab dari orang yang memberi nama maupun yang memakai nama itu juga gitu. Nah, kita diajar Tuhan untuk menghargai satu nama. Tidak sembarangan menyebutkan nama, apalagi nama Tuhan ya, tanpa suatu makna yang jelas. Makanya orang-orang Israel sangat hati-hati jika menyebutkan nama Tuhan Allah, ya. Karena mereka akan sangat terbawa dengan nama itu, jangan sampai nanti malah membuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekali lagi kita perlu ingat bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Nah, nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Demikian firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kegiatan hari ini dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan saya serahkan kembali kepada Ibu Victor. Sebelum kita melakukan doa syafaat yang sudah saya kirimkan melalui WA, dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan ataupun belum ada di dalam doa-doa syafaat yang pokok-pokok doa syafaat yang saya kirimkan. Mbak Retno, ya, tolong doain Pak Theo pagi ini masuk rumah sakit.
Oh, ya. Ya. Bandel dia memang sejak minggu itu dia diare, muntah, lemes, tensinya turun naik gitu. Asal minum Pocari Sweat naik, tapi nanti drop lagi gitu. Saya bilang sama dokter. Baru pagi ini dia masuk IGD. Rumah sakit ya. Nanti doa penutup Pak Edi ya, Pak Edi. Tolong ya. Ya. Terima kasih. Kita akan memuji lagu Tuhan selalu menolong dalam Mazmur 33. Jatuh. Dalam Mazmur pasal 33 ayat 22, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap padamu. Semoga lagu ini juga menjadi pengingat, menguatkan hati kita untuk senantiasa berharap pada pertolongan Tuhan. Si makan selalu bergantung, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu
aku dan peliharaku seumur hidupku. Nanti doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi SS. Kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh doa-doa ini kepadamu, dan kami tahu Tuhan mendengar doa. Begitupun kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat di kami pengharapan, dimanapun mereka berada, apapun yang dikerjakan oleh mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,